Halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, saya Halfi Alfarizi. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian agar kita sama-sama belajar mengenai konsep dasar dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan konsep akuntansi yang dihasilkan dari suatu praktik usaha, di mana di sana pihak perusahaan memakai informasi keuangan yang berasal dari perusahaan di dalam suatu pengambilan keputusan ataupun aturan yang pada akhirnya akan memberikan tambahan keistimewaan yang sangat kompetitif bagi perusahaan mereka, yang dimana intinya sangat menguntungkan lah bagi perusahaan mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam ilmu akuntansi terdapat dua konsep yang berbeda. Ada yang namanya akuntansi manajemen dan ada yang namanya akuntansi keuangan. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar mengenai akuntansi manajemen. Namun, saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Secara sederhana, perbedaan dari kedua konsep tersebut yaitu dalam tujuan penyajian laporan keuangannya, di mana di dalam akuntansi keuangan, penyajian laporan keuangannya lebih berfokus pada pihak eksternal atau pihak luar dari perusahaan, misalnya seperti investor dan kreditor. Nah, lalu untuk konsep dari akuntansi manajemen, penyajian laporan keuangannya lebih berfokus pada internal perusahaan atau dalam perusahaan. Misalnya ada manajer dan para pengambil keputusan lainnya. Kemudian mengapa akuntansi manajemen sangat penting bagi suatu perusahaan? Jawabannya, karena akuntansi manajemen memiliki beberapa fungsi kunci yang penting dalam mendukung kesuksesan perusahaan. Misalnya ada yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran, di mana akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam perencanaan strategis dengan mengembangkan anggaran yang mencakup pendapatan dan biaya. Hal ini membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Lalu ada fungsi sebagai pengambilan keputusan, di mana data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh akuntansi manajemen digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat mencakup keputusan tentang investasi, ekspansi, atau restrukturisasi. Baik teman-teman, berikutnya kita akan sama-sama belajar mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Apa saja peran dari akuntansi manajemen dan apa saja perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Oke. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah cabang dari ilmu akuntansi yang difokuskan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dalam akuntansi manajemen, sebuah data itu dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diartikan atau diinterpretasi untuk seorang manajer dalam mengambil keputusan. Tujuan utama dari akuntansi manajemen adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada manajer agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya perusahaan. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen mencakup berbagai aspek, seperti biaya produksi, penjualan, keuntungan, investasi, dan performa karyawan. Nah, manajer dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas perusahaan dengan lebih efektif. Kemudian, apa saja peran dari akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola bisnis. Peran utama akuntansi manajemen adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada manajemen
untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, berikut adalah beberapa peran kunci dari akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran. Salah satu peran utama akuntansi manajemen adalah membantu perusahaan merencanakan dan menganggarkan kegiatan mereka. Ini melibatkan perumusan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang mencakup penetapan tujuan keuangan, alokasi sumber daya, dan perkiraan pendapatan dan biaya. Dengan bantuan akuntansi manajemen, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Manajer dapat merencanakan investasi, pengembangan produk, dan ekspansi bisnis dengan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Akuntansi manajemen juga berperan dalam mengukur kinerja perusahaan. Ini melibatkan analisis data keuangan untuk memahami sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana dan anggaran. Dengan mengevaluasi kinerja saat ini, manajer dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat perubahan yang diperlukan. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dan departemen dalam organisasi. Misalnya dalam sebuah departemen ditemukan bahwa produktivitas departemen tersebut menurun. Nah, dari informasi tersebut, seorang manajer mencoba untuk menelusuri kenapa sih kok departemen ini produktivitas mereka menurun. Nah, setelah ditelusuri, ternyata ditemukan bahwa ada seorang individu atau tenaga kerja yang jarang masuk. Nah, ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan penghargaan promosi atau perbaikan kinerja. Nah, lalu peran yang ketiga yaitu sebagai pengambilan keputusan. Salah satu peran paling kritis akuntansi manajemen adalah memberikan informasi yang relevan kepada manajemen untuk membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Keputusan bisnis dapat berkisar dari penetapan harga produk hingga memutuskan apakah akan melakukan investasi besar dalam proyek tertentu. Informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu membantu manajer dalam mengevaluasi alternatif, memprediksi hasil dari berbagai keputusan, dan memilih yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Karena keputusan yang didukung oleh data keuangan yang kuat memiliki peluang atau chance yang lebih besar untuk sukses. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu berperan sebagai pengendalian biaya. Mengendalikan biaya adalah elemen kunci dalam mengelola bisnis yang sukses. Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam memantau dan mengendalikan biaya perusahaan. Ini melibatkan analisis biaya operasional, identifikasi penyebab kenaikan biaya, dan pembuatan langkah-langkah untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengendalian biaya membantu perusahaan untuk tetap kompetitif atau bersaing dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dengan memahami sumber biaya dan bagaimana biaya tersebut dapat dikurangi atau dikelola dengan lebih efisien, perusahaan dapat mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Nah, sedikit saja tentang biaya. Ada 3 jenis biaya, yaitu yang pertama ada biaya tetap, dan yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya tetap itu apa? Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah walaupun jumlah produksi atau tingkat produksi meningkat. Contohnya seperti sewa gedung. Misalnya biaya sewa gedung sebesar 20 juta. Walaupun produksi dari perusahaan tersebut meningkat, tetapi biaya sewa gedung tetap itu saja, tetap 20 juta. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu biaya variabel. Nah, biaya variabel ini biaya yang dapat berubah-ubah mengikuti tingkat perubahan produksi. Misalnya seperti
contohnya bahan baku. Misalnya sebuah perusahaan ingin memproduksi sebuah bahan baku. Nah, biaya dari bahan baku itu akan berubah mengikuti jumlah permintaan atau jumlah yang diinginkan untuk mengikuti peningkatan proses produksi di bahan baku tersebut. Nah, kemudian itu yang ketiga itu biaya variabel, yaitu biaya yang memiliki campuran komponen dari kedua biaya tadi, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah dua cabang utama dari akuntansi yang memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Itu yang pertama, tujuan. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan objektif pada pihak luar perusahaan, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Tujuan ini adalah untuk memberikan gambaran yang transparan tentang kinerja keuangan perusahaan dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Nah, sedangkan akuntansi manajemen memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan dan berguna pada manajer internal perusahaan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Nah, perbedaan yang kedua adalah sasarannya, sasaran pengguna untuk siapa. Akuntansi keuangan, informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan ditujukan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, dan otoritas perpajakan yang ingin memahami kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen ditujukan kepada manajer dan staf internal perusahaan yang memerlukan data untuk pengambilan keputusan sehari-hari dan perencanaan strategis. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu jenis informasi. Akuntansi keuangan mencakup laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan ini, yang dimana ini mencerminkan kinerja finansial perusahaan dalam satu periode akuntansi. Kemudian akuntansi manajemen mencakup informasi yang lebih rinci dan lebih fokus pada data yang digunakan untuk mengukur, mengendalikan, dan merencanakan operasi bisnis. Karena balik lagi ke yang tadi, bahwa akuntansi manajemen ditujukan untuk para pengambil keputusan, yang ini para pihak internal perusahaan. Ini mencakup laporan yang tidak harus bersifat publik seperti laporan biaya produk, anggaran, analisis varian, dan laporan kinerja departemen. Lalu perbedaan yang keempat itu waktunya. Waktu pelaporan. Jika dalam akuntansi keuangan disusun secara periodik dan harus mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar pelaporan keuangan yang relevan. Laporan ini biasanya disajikan setiap kuartal atau tahunan. Lalu akuntansi manajemen, informasi dalam akuntansi manajemen dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan manajemen dan dapat bersifat lebih sering. Ini bisa harian, mingguan, bulanan, atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh manajer. Jadi secara waktu pelaporannya, akuntansi manajemen ini lebih fleksibel daripada akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan harus secara kuartal setiap tahunan, sedangkan akuntansi manajemen bisa dalam bentuk harian maupun mingguan. Baik teman-teman, setelah kita telah sama-sama belajar tentang konsep dasar dari akuntansi manajemen, yaitu apa itu akuntansi manajemen, apa saja peran-peran dari akuntansi manajemen, dan apa perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Berikutnya kita akan sama-sama belajar mengenai tujuan dari akuntansi manajemen. Nah, berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari akuntansi manajemen. Itu yang pertama, menyajikan data penting.
Tujuan nomor satu akuntansi manajemen adalah untuk menyajikan data-data penting terkait informasi keuangan dan sumber daya bisnis dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti agar para pemangku kepentingan dapat menganalisis laporan keuangan dengan lebih baik. Lalu tujuan yang kedua yaitu mempermudah perencanaan bisnis. Akuntansi manajemen menyediakan gambaran mengenai biaya dan data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengelola perencanaan bisnis dengan menetapkan tujuan dan keputusan apa yang perlu diambil untuk masa mendatang. Lalu yang ketiga, sebagai alat pengambil keputusan. Akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memecahkan berbagai macam masalah manajemen seperti analisis biaya dan laba, pengendalian anggaran, laporan aliran dana, dan masih banyak lagi sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan sebaik dan seefektif mungkin. Lalu yang keempat itu memotivasi organisasi. Dengan menetapkan tujuan, merencanakan tindakan terbaik, serta mengukur efektivitas kinerja karyawan, akuntansi manajemen dapat menjadi alat motivasi yang berguna untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya juga memotivasi organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kelima yaitu mengontrol kinerja organisasi. Dengan membuat perencanaan operasional, menetapkan standar, dan memperhitungkan anggaran, akuntansi manajemen dapat membantu bisnis untuk mengendalikan dan mengontrol kinerja organisasi, sehingga apabila terjadi laporan penyimpangan, maka tindakan korektif dapat diambil sesegera mungkin. Nah, dalam dunia bisnis, data adalah kunci penting ketika berurusan dengan perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. Data yang andal dan akurat dapat mempengaruhi hasil akhir dari pencapaian sebuah bisnis. Oleh karenanya, akuntansi manajemen dibutuhkan untuk memberikan jalan bagi bisnis untuk menganalisis kinerja, mengidentifikasi masalah, serta mencari peluang tersembunyi yang dapat menguntungkan perusahaan. Baik teman-teman, setelah kita telah sama-sama belajar tentang konsep-konsep dasar dari akuntansi manajemen, yaitu definisi, peran, perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan, tujuan dari akuntansi manajemen. Nah, pada kesempatan ini, pada titik ini, kita akan sama-sama untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Itu yang pertama, definisi dari akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah proses pengumpulan informasi atau pengumpulan data, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian apa peran dari akuntansi manajemen? Itu yang pertama sebagai perencanaan dan penganggaran, di mana perencanaan adalah merumuskan suatu tujuan, entah itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang jangka panjang itu berkisar antara 10 sampai 20 tahun atau lebih, dan jangka pendek adalah 1 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengukuran kinerja, di mana pengukuran kinerja adalah proses penilaian efektivitas dan efisiensi dari operasi bisnis, di mana informasi ini digunakan untuk mengukur kinerja departemen atau unit bisnis serta mengevaluasi kinerja individu. Kemudian yang ketiga itu berperan sebagai pengambilan keputusan, dan yang keempat sebagai pengendalian biaya, yang dimana di dalam biaya kita ketahui ada 3 jenis biaya, yaitu ada yang namanya biaya tetap, yaitu biaya yang tidak akan berubah, dan biaya variabel, biaya yang akan berubah mengikuti peningkatan produksi, dan biaya semi variabel, yaitu biaya yang
memiliki komponen dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian apa perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Sini dari tujuan, akuntansi manajemen bertujuan untuk para pihak internal perusahaan dalam mengambil keputusan, sedangkan akuntansi keuangan untuk pihak eksternal atau pihak luar perusahaan untuk mengevaluasi kinerja atau performa dari perusahaan tersebut. Kemudian secara sasaran untuk siapa? Kalau akuntansi keuangan ditujukan untuk pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen ditujukan untuk pihak internal, staff, manajer, dan lain-lain untuk mengambil keputusan. Lalu untuk jenis informasi, untuk akuntansi keuangan jenis informasinya yaitu data yang menunjukkan performa seperti laporan laba rugi dan lain-lain. Sedangkan akuntansi manajemen itu informasi yang lebih rinci untuk para manajer dan staff dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam waktu di sini kalau akuntansi keuangan itu waktunya harus ada sebuah kuartal atau tahunan, sedangkan akuntansi manajemen itu lebih fleksibel, bisa kapan saja, bisa harian maupun mingguan. Kemudian itu tujuan dari akuntansi manajemen. Di sini ada 5 tujuan, yaitu yang pertama menyajikan data. Itu kita menyajikan data-data penting terkait informasi keuangan dan sumber daya bisnis dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti bagi para pengambil keputusan. Kemudian yang kedua yaitu dalam mempermudah perencanaan bisnis. Karena akuntansi manajemen menyediakan gambaran mengenai biaya dan data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola perencanaan bisnis dengan strategis. Itu yang ketiga, bertujuan sebagai alat pengambil keputusan, di mana akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memecahkan berbagai macam masalah manajemen seperti analisis biaya dan laba, pengendalian anggaran, laporan aliran dana, dan masih banyak lagi. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memotivasi organisasi, dan tujuan yang kelima mengontrol kinerja organisasi. Nah, pentingnya akuntansi manajemen, karena akuntansi manajemen memainkan peran krusial untuk membantu perusahaan mencapai tujuan dengan cara yang lebih terstruktur dan terinformasi. Dengan memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu, akuntansi manajemen memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengendalikan operasi, dan merencanakan masa depan dengan lebih efektif. Pemahaman yang mendalam tentang akuntansi manajemen adalah esensial bagi manajer untuk mengelola sumber daya perusahaan secara optimal. Dengan alat dan teknik yang tepat, akuntansi manajemen membantu dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta membuat keputusan strategis yang akan meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari bersama. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Pada akhir kata saya mengucapkan terima kasih.